Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya presentasikan mata kuliah dalam pembelajaran ilmu administrasi negara, yaitu mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Dalam ilmu administrasi ada beberapa konsep yang harus diketahui, yaitu tentang pengertian administrasi dan ilmu administrasi. Yang kedua, perkembangan administrasi. Yang ketiga, unsur-unsur yang ada di administrasi. Yang keempat, yaitu administrator dan administrasi. Yang terakhir adalah pembangunan yang ada di administrasi. Nah, dalam konsep administrasi ini ada beberapa pengertian yang harus kita ketahui tentang administrasi, yaitu suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ilmu administrasi, yaitu merupakan cabang atau dari disiplin ilmu tentang pengetahuan yang dipakai oleh para sarjana ilmu administrasi untuk mengkaji dan menstudi administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat dan di dunia modern. Selanjutnya, konsep administrasinya adalah perkembangan administrasi, bagaimana administrasi sebagai seni. Yang kedua, bagaimana administrasi sebagai sains atau ilmu. Terus unsur-unsur yang ada di administrasi, yaitu ada organisasi, ada manajemen, ada komunikasi, ada kepegawaian, ada keuangan, ada pembekalan, ada tata usaha, dan ada hubungan masyarakat. Nah, konsep selanjutnya adalah administrasi dan administrator. Nah, administrator ini adalah merupakan kedudukan atau fungsi yang rumit sekali. Lebih bila mana menghadapi organisasi yang cukup besar. Jadi, administrator ini adalah suatu pemimpin dalam pelaksanaan suatu organisasi. Yang kedua, administrasi, yaitu administrasi adalah fungsi utama yang harus dijalankan oleh administrator, yang harus diadministrasikan oleh semua sasaran, semua objek atau tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari administrator. Nah, selanjutnya adalah pembangunan administrasi. Bagaimana tentang pembangunan administrasi ini sebagai profesi dan hubungan antar lingkungan administrasi dalam pembangunan. Nah, konsep selanjutnya adalah konsep organisasi, yaitu kita bahas tentang organisasi, hakikat organisasi, prinsip-prinsip organisasi, ada pengembangan organisasi, ada teori organisasi, dan ada tipe-tipe dalam organisasi. Baiklah, kita lihat yaitu tentang organisasi itu apa, yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu organization, yang berakar pada bahasa Latin yaitu organize, yaitu dalam bahasa Inggris organize yang berarti membangun atau membentuk suatu kebulatan atau kesatuan dari bagian-bagian yang berkaitan dengan satu dengan yang lain. Kedua, pengembangan organisasi adalah atas lingkungan organisasi, atas resepsi kondisi alamiah manusia, persepsi atas konsep manipulasi, persepsi atas peranan sosial berorganisasi. Nah, hakikat yang ada pada organisasi, yaitu organisasi didefinisikan sebagai struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal, kebiasaan dalam sistem administrasi. Dalam setiap sistem administrasi ini pasti ada orang yang memerintah dan ada yang diperintah. Dan dalam rangka pelaksanaan usaha tertentu atau berbagai usaha pemerintahan itu ditaati. Konsep organisasi yaitu adalah tipe-tipe organisasi. Yang perlu kita lihat adalah organisasi klasik, hubungan antar manusia, teori proses, teori perilaku, dan teori sistema. Nah, dari konsep organisasi itu ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, yaitu prinsip merupakan suatu pangkal tolak pikiran untuk memahami suatu tata hubungan atau relationship atau suatu kasus. Ya, prinsip merupakan suatu jalan atau sarana untuk mencapai tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Nah, ada beberapa tipe dari organisasi ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu organisasi lini atau jalur. Yang kedua staff, yang kedua lini dan staff, yang keempat fungsional, yang kelima yaitu dewan atau panitia. Dalam konsep administrasi negara ini ada beberapa yang harus kita lihat, yaitu public administrasi atau pengertian dari administrasi negara. Yang kedua, pokok-pokok dalam administrasi negara. Yang ketiga, ilmu yang ada dalam administrasi negara.
Yang keempat, dasar-dasar administrasi negara. Yang kelima adalah kedudukan ilmu administrasi negara. Nah, dalam public administrasi ini ada yang kita lihat yaitu pokok-pokok pikiran yang diberikan oleh analisis struktural, fungsional, dan konsep kebudayaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan definisi terhadap istilah public administration, yaitu secara tepat. Walaupun demikian, kedua konsep itu telah membantu untuk memahami makna dan implikasi seistilah public. Nah, ada konsep administrasi ini. Pokok-pokok administrasi dalam administrasi negara ini adalah dasar administrasi negara. Yang ketiga, organisasi dari kepegawaian negeri. Ya, yang ketiga adalah administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk pada hukum. Nah, konsep administrasi negara selanjutnya yaitu ilmu administrasi negara, yaitu pengertian dari ilmu administrasi negara ini yaitu cabang ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan cabang ilmu administrasi yang secara khas melakukan studi atau kajian terhadap fungsi atau intern dan ekstern struktur-struktur atau proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting daripada sistem dan aparatur pemerintah. Nah, ini dasar ini dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk mengeluarkan keputusan, untuk mengeluarkan peraturan, untuk melakukan perbuatan material. Nah, konsep yang selanjutnya yaitu kedudukan administrasi negara. Dalam ilmu administrasi negara ada bagian dari ilmu administrasi publik yaitu terdiri atas ilmu administrasi nasional publik dan ilmu administrasi negara. Dari ilmu administrasi ini, international public, dalam buku ini ilmu administrasi publik diperlakukan sebagai cabang dari ilmu administrasi yang ada. Nah, dari konsepnya ada peringkat administrasi negara menurut optiknya, yaitu administrasi negara sebagai makro dan maksi, administrasi negara sebagai mesa, administrasi negara sebagai mini, dan administrasi negara sebagai mikro. Sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi saya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Sekian, terima kasih.